itulah cahaya yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi perbedaannya pada niatnya melakukan ibadah ya, Mbak ya? Iya. Oh, ya. Nah, tadi kan Rasulullah menemui sosok pemimpin akhir zaman atau Al-Imam Mahdi itu dalam keadaan sadar ya, Iya. bukan bermimpi. Berarti Al-Imam Mahdi sudah ada sekarang ini, Mbak. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Oh, sudah ada di tengah-tengah kita. Sudah ada. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu ciri-cirinya yang bisa untuk kita pahami bersama-sama ini, Mbak, supaya kita juga tidak salah dalam melihat kan, Mbak. Kan banyak yang mengatakan, sosok ini yang soleh, yang mempunyai wajah, yang adem wajahnya, kemudian murah senyum, pembawaannya tenang. Oh, inilah yang disebut Imam Mahdi. Apakah seperti itu? Ataukah ada ciri-cirinya, Mbak? Beliau manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada semua subscriber Pak Depokan Bledek, penonton setia YouTube channel Pak Depokan Bledek yang telah mensupport channel ini, menonton video yang ada, memberikan like pada setiap video, membagikan video-video yang ada, dan juga mengomentari setiap video yang ada. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun alam gaib, yang sekarang ini sedang Allah berikan ujian berupa sakit, baik sakit medis maupun sakit non medis, baik itu untuk subscriber Pak Depokan Bledek sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bledek, semoga segera Allah berikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah angkat penyakitnya total. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah berikan kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Amin. Allah hapus dosa-dosanya, Allah gugurkan dosa-dosanya dari sakit yang sekarang sedang dialami oleh subscriber Pak Depokan Bledek yang sedang mengalami sakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar dari masalah tersebut. Allah kuatkan jasmani maupun rohani subscriber Pak Depokan Bledek dalam menghadapi masalah tersebut, dan Allah tuntun untuk mencapai jalan keluar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, semoga segera Allah kabulkan hajatnya. Tentunya hajat yang dikabulkan adalah yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini masih sendiri atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti bisa beribadah, menjalankan ibadah seumur hidupnya secara bersama-sama, pasangan yang nanti langgeng sampai maut memisahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sudah mempunyai pasangan tetapi
belum mempunyai anak atau momongan, semoga segera Allah berikan anak atau momongan di tengah-tengah sabar padepokan bedek semuanya. Tentunya anak yang sehat jasmani rohani, anak yang kuat, anak yang nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi sabar padepokan bedek yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, semoga anaknya senantiasa sehat, kuat, sehat jasmani maupun sehat rohani. Anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah Islam, taat kepada kedua orang tuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarga sabar berpadepokan bedek dimanapun berada, dalam kondisi apapun, selalu Allah jaga, Allah lindungi dari segala mara bahaya, bencana, penyakit apapun itu, Allah jaga sampai yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarga yang diberikan sakinah mawaddah warahmah, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan sampai yaumil akhir. Amin, amin, amin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aji. Padepokan bedek pada video ini akan mencari tahu tentang kemunculan imam-imam Mahdi palsu, juga tentang adanya seseorang yang mengaku bertemu dengan Imam Mahdi, ya Mas ya, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah, bahkan melihat Dajjal ya. Nah, tentunya banyak yang menduga orang tersebut adalah Imam Mahdi ya. Tapi apakah benar kemunculan-kemunculan Imam Mahdi dan dugaan-dugaan, dan banyak yang mengklaim bahwa Imam Mahdi mengaku sebagai Imam Mahdi di tengah-tengah kita ini di akhir zaman ini, apakah sebuah pertanda ataukah ada sesuatu di balik itu semua? Nah, untuk itu kita nanti Padepokan Bedek akan mencari tahu sebenarnya fenomena adanya kemunculan yang mengaku dan mengklaim sebagai Imam Mahdi, dan juga adanya seseorang yang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah, bertemu Allah, bahkan melihat Dajjal. Apakah itu sosok Imam Mahdi atau ada apa di balik itu semua? Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa melihat ruangan ini apabila berusaha untuk masuk dan mengganggu, otomatis langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Kun fayakun terkunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang fenomena Imam Mahdi sekarang ini. Tarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Apabila ada penyusup yang ikut masuk dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis penyusupnya langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, energi makhluk ini bertambah semakin besar, powernya bertambah dengan izin kun fayakun. Pita suaranya terhubung dengan pita suaranya Mas Haji dengan izin kun fayakun. Semua pengetahuan makhluk gaib ini dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana sinkron dengan tubuhnya Mas Haji dengan izin kun fayakun, terbuka sinkron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja nama saya Mbah Zakaria. Oh, Mbah Zakaria nggih. Iya. Nggih, Mbah Zakaria tadi sudah mengucapkan salam, artinya sudah muslim. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu untuk mengecek kebenarannya sudah muslim, berarti syahadatnya terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggih, Mbah Zakaria kalau boleh tahu yang memuslimkan siapa? Beliau sang raja di raja seluruh alam gaib. Oh, Beliau. Alhamdulillah ya. Berarti sudah dimuslimkan oleh raja alam gaib ya, raja di raja alam gaib ya, Mbah ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih ya, Mbah, sudah hadir ke Padepokan Bledek, dan juga saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya Mbah ya. Tidak apa-apa. Nggih, sebelum kita ngobrol panjang lagi dengan Jin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depan makhluk gaib ini dengan Jin Sang Hyang Nirwana kun fayakun. Monggo Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Mbah Zakaria, berarti ini diizinkan untuk menceritakan apa yang sedang kita cari tahu ya, Mbah. Kami cari tahu nggih. Alhamdulillah, sedikit nanti yang bisa saya utarakan. Nggih, alhamdulillah. Nah, Mbah Zakaria, ini kan sekarang ini di akhir-akhir zaman ini, zaman-zaman ini tuh banyak bermunculan, Mbak, imam-imam Mahdi ya, yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ya, Mbak. Iya. Dan juga ada seseorang yang dia mengaku bermimpi bertemu Rasulullah, juga Allah, dan melihat adanya Dajjal. Ya, Pak. Iya, Nah, benar sekali. itu sebenarnya fenomena tersebut itu sebenarnya ada apa, Mbak? Ada pesan di balik apa? Kok semuanya mengklaim bahwa oh itu ada Imam Mahdi itu, kemudian ada fenomena bertemu dengan Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, itu seperti apa, Mbak? Di zaman yang akhir ini, di akhir zaman ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangatlah besar. Banyak sekali bencana-bencana di mana-mana. Dikarenakan di dunia ini sudahlah di fase kehancuran maupun fitnah-fitnah, yang dimana fitnah Dajjal sudah merajalela di muka bumi ini. Maka dari itu, berhati-hatilah untuk sekarang ini. Banyak sekali yang mana manusia di dunia ini banyak yang mengaku-ngaku bahwasannya beliau atau mereka itu adalah sosok Imam Al-Mahdi. Dan untuk manusia yang tadi yang dituju, yang dimana manusia itu mengalami sebuah kejadian atau yang dinamakan mimpi-mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW maupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu Dajjal. Sebenarnya itu semua adalah ulah dari sebelah maupun dari Dajjal itu sendiri. Bahwasannya fitnah sekarang sudah merajalela. Jikalau mimpi itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak dikabarkan ke semua orang atau disebarluaskan, sebenarnya itu belum menjadi fitnah.
Akan tetapi seluruh penjuru dunia, khususnya umat muslim, sudah mengetahui kabar itu. Maka dari itu sebenarnya masuk ke dalam fitnah yang halus. Berarti fitnah itu sekarang itu sudah berubah ya Mbak ya? Benar. Banyak fitnah yang mana manusia tidak tahu bahwasannya semua kejadian maupun kabar yang diterima manusia itu, banyak yang tidak tahu bahwasannya itu adalah fitnah. Dan itulah manusia di zaman sekarang ini. Banyak sekali manusia yang lalai, yang lupa akan Tuhannya. Maka dari itu, keimanan yang sangatlah tipis, yang menerima kabar-kabar dari mana tidak disaring dulu atau langsung diterima dengan mentah-mentah. Iya. Nah, manusia yang diberikan mimpi bertemu Rasulullah, bertemu Allah, bahkan bertemu atau tadi melihat Dajjal itu sebenarnya visi misinya dari Dajjal sendiri itu, atau itu tuh seperti apa Mbak? Kenapa kok tiba-tiba memunculkan satu orang ini yang mengaku bermimpi bertemu, bahkan itu misinya apa ini kok tiba-tiba, dan banyak orang juga mempercayai itu Mbak? Benar, itu adalah misi dari Dajjal itu sendiri. Bahwasannya sosok yang pas untuk diberitahu itu adalah sosok manusia yang sangatlah alim, sangatlah beribadah, yang tekun. Akan tetapi tipu daya Dajjal itu sangatlah besar. Walaupun manusia itu ahli ibadah, akan tetapi kalau sudah terbelenggu dengan Dajjal, maka tidak bisa lepas dari belenggu Dajjal itu. Iya. Nah berarti itu tadi yang apa itu namanya, yang memberikan mimpi itu siapa itu? Iblis atau apa? Bangsa iblis. Yang mana iblis sudah bersekutu dengan Dajjal. Iya. Sama-sama misinya. Sama-sama misinya ya Pak. Iya. Menyesatkan artinya gitu ya. Nah itu berarti orang itu juga banyak iblis-iblis yang sebagai pendampingnya dong kalau kayak gitu Pak. Sangatlah banyak. Maka dari itu berhati-hatilah bahwasannya tipu daya iblis di zaman sekarang itu lebih kuat karena backingan dari Dajjal itu sendiri. Bahwasannya yang sekarang ini manusia yang mengaku-ngaku Imam Al-Mahdi maupun mendapatkan isyarat-isyarat dari mimpi maupun dari bisikan-bisikan itu sebenarnya kebanyakan dari bangsa iblis. Karena manusia yang mampu mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk di zaman sekarang ini sangatlah minim, bahkan tidak ada. Akan tetapi berbeda dengan zaman Rasulullah atau sahabat Rasulullah di zaman dulu, itu memang benar adanya mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau di jalan ini sangat minim, tapi ada juga yang bermimpi bertemu Rasulullah, ada Mbak? Sangatlah banyak. Karena tipu daya dari iblis itu sendiri. Yang mana manusia yang kalau sudah mimpi dengan Rasulullah, maka manusia itu akanlah bangga dan lebih jumawa. Berarti itu sebagai kebanggaannya ya. Benar. Dan menjadi supaya diaku-aku oleh orang banyak ya Mbak, dipuji-puji ya. Iya. Nah, kalau itu kan berarti kan mimpi itu bisa dikatakan
tipu daya kan tadi bilangnya gitu ya. Nah, tapi ada nggak di akhir zaman ini atau di zaman ini yang benar-benar bermimpi bertemu Rasulullah, benar-benar yang asli ini, Pak? Tidak ada. Rasulullah menemui sosok manusia di akhir zaman ini tidak dengan cara masuk ke dalam mimpi-mimpi. Akan tetapi menemui sosok manusia itu dengan cara rohaniah atau kesadaran manusia itu sendiri. Oh, artinya dalam keadaan sadar. Iya. Bisa melihat dan bertemu Rasulullah. Benar sekali. Nah, itu kira-kira siapa, Mbak, kalau akhir zaman ini? Itu juga tidak sembarangan manusia. Hanya kekasih Allah lah yang mampu bertemu atau ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu calon pemimpin akhir zaman Imam Al-Mahdi sendiri. Jadi Imam Al-Mahdi sendiri yang bertemu dengan Rasulullah bukan melalui mimpi ya Pak ya? Benar. Dalam keadaan yang asli ya, dalam keadaan sadar ya. Dalam keadaan sadar. Berarti itu yang membedakan antara Imam Mahdi palsu dan Imam Mahdi asli itu juga itu salah satunya. Benar. Oh ya. Nah, kemunculan ini kan sudah tersebar kan Mbah, mimpi-mimpi bahwa bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Dajjal atau melihat itu kan sudah tersebar ya Mbah ya. Iya. Nah itu kan berarti sekarang ini fitnah Dajjal itu kan bukan lagi yang bersifat wah ini tidak baik, ini berarti menjelma menjadi hal-hal yang sifatnya nanti ke arah-arah tadi apa itu namanya, ke arah-arah agama itu tadi ya Mbah ya. Benar. Bahkan dengan mimpi-mimpi itu yang sekarang sudah diberitakan, yang dimana berita itu sudah menyebar ke penjuru dunia ini, bahwasannya banyak sekali yang mempercayai itu. Bukan hanya manusia biasa, justru manusia yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terlihat tekun beribadah, itu banyak yang meyakininya. Bahkan yang tekun beribadah meyakininya. Berarti fitnah Dajjal itu juga tidak bisa dibendung oleh orang-orang yang tadi rajin ibadah, juga tidak bisa dibendung Wah, kalau benar nggak kuat gitu. Tidak bisa, karena ibadah benar-benar tekun, akan tetapi sanadnya itu tidak menyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ini gimana ini, ibadahnya tekun tapi sanadnya tidak menyambung, itu gimana ini Pak? Ibadah yang dimana belajar keilmuannya, belajar agama Islamnya tanpa melalui guru yang bersanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi tipu daya atau terbelenggulah dari bangsa iblis. Wah, berarti dia mencari sumber-sumber belajar agama itu dari manapun, ya kan Mbak? Iya. Kemudian dia lakukan, walaupun itu kelihatan baik ya kan? Benar. Tetapi sebenarnya itu terjerumus. Iya. Karena tadi tidak ada guru sanad dan tidak ada sambungannya ke Rasulullah SAW. Iya. Nah, berarti kalau gitu kita harus mencari sambungan dong Mbah di akhir zaman ini. Harus mencari sambungan. Guru sejati, guru yang dimana menyambung langsung ke Rasulullah SAW. Itu yang harus dicari. Susah dong Mbah kalau kayak gitu. Sangatlah susah. Akan tetapi Allah pasti berikan jalan kepada umatnya, kepada hambanya yang mau berusaha. Berusaha sekuat tenaga, berusaha dengan tekad batinnya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti akan diberikan petunjuk atau diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, tadi kan yang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah, Allah dan Dajjal itu kan ternyata
banyak memberitakan bahwa mimpi-mimpinya itu benar, Pak. Ya, oh nanti akan ada kejadian ini seperti itu ya. Iya. Itu juga kok bisa mimpi itu bisa terwujud gitu, Pak? Sebenarnya seperti apa? Ininya apa itu namanya? Dari sisi gaibnya itu, Pak. Karena untuk membedakan antara nur dan nar itu sangatlah susah. Bahwasanya nur itu adalah cahaya yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nar itu cahaya yang dari bangsa iblis. Maka dari itu manusia sekarang ini sangatlah minim untuk membedakan itu. Bahwasanya itu bersumber dari mana, itu sangatlah susah. Nah terus bisa nanti caranya membedakan antara nur api dan nur cahaya dan nar api itu nanti seperti apa, Pak? Cara membedakannya harus gimana ini? Bahwasannya manusia yang bisa membedakan itu bisa dilihat dari cara untuk beribadahnya. Bahwasanya manusia yang beribadah hanya untuk duniawi itu adalah tipu daya dari nar. Dan untuk manusia yang beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cahaya yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi perbedaannya pada niatnya melakukan ibadah ya, Mbak ya? Iya. Oh, ya. Nah, tadi kan Rasulullah menemui sosok pemimpin akhir zaman atau Al-Imam Mahdi itu dalam keadaan sadar ya, bukan bermimpi. Berarti Al-Imam Mahdi sudah ada sekarang ini, Pak? Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Oh, sudah ada di tengah-tengah kita. Sudah ada. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu ciri-cirinya yang bisa untuk kita pahami bersama-sama ini, Mbak, supaya kita juga tidak salah dalam melihat kan, Mbak. Kan banyak yang mengatakan, sosok ini yang soleh, yang mempunyai wajah, yang apa itu namanya, adem wajahnya, kemudian murah senyum, pembawaannya tenang. Oh, inilah yang disebut Imam Mahdi. Apakah seperti itu? Ataukah ada ciri-cirinya, Mbak? Beliau manusia biasa pada umumnya dan tidak bermewah-mewahan atau menyandang seperti manusia biasa pada umumnya. Tidak seperti yang memakai baju yang bermewah seperti berjubah maupun pakai atribut seperti yang dipakai itu udang-udang itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Justru menyandang seperti manusia biasa dan beradaannya sangatlah jauh dari keramaian. Tidak mendekati orang-orang yang suka mendebatkan agama. Karena yang diutamakan beliau adalah dengan cara praktek, dengan keislamannya dengan cara praktek, yaitu dengan memperbanyak sedekah kepada fakir miskin maupun anak yatim. Jadi ini lebih banyak praktek daripada teorinya. Benar. Oh, ya. Nah, kalau sekarang ada, itu caranya bertemu dengan beliau bagaimana, Pak? Banyak cara yang harus ditempuh oleh manusia yang mau berusaha. Karena banyak sekali jamaah-jamaah yang sudah tersebar atau pengikutnya yang sudah tersebar ke seluruh Nusantara ini. Maka manusia yang mau berusaha, maka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau nanti mendapatkan jatahnya atau mendapatkan hidayah dari Allah, maka akan dipertemukan. Jadi intinya kita harus niatkan gitu ya, Mbak ya. Niatkan terlebih dahulu. Nah, tapi Imam Mahdi yang asli ini sudah mengetahui akan munculnya Imam Mahdi yang palsu itu, Mbak? Sudah sangatlah tahu bahwasannya Imam Mahdi yang palsu itu banyak sekali tersebar di seluruh dunia ini.
Imam Mahdi yang asli sangatlah tahu, kan tetapi tidak menghiraukan itu. Karena itu sudah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman ini sangatlah berat untuk menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Ya. Berarti kalau berat seperti itu kan, tapi tetap ada caranya kan, Mbak, untuk menemukan yang asli dan palsu, menentukan yang asli dan palsu, tetap ada caranya. Ada. Yang penting manusia itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk yang lurus, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Ya. Nah, Imam Mahdi yang asli kan ada di tengah-tengah kita ini ya, Mbah ya. Iya. Berarti sudah tidak lama lagi nih akhir dari sebuah perjalanan dunia ini, Mbah. Dilihat dari tanda-tanda yang dimana kejadian alam maupun kejadian manusia, alam sangatlah bergejolak. Banyak sekali bencana-bencana alam, banjir maupun longsor maupun gunung yang meletus. Itu sudah menjadi tanda-tanda kedekatan munculnya. Dan sekarang ini banyak sekali huru-hara, peperangan di mana-mana. Itu juga menjadi tanda yang sangatlah dekat bahwasanya Imam Mahdi yang asli nanti segera muncul. Karena kezoliman yang sudah merajalela, umat Islam sudah banyak yang tertindas, bahwa manusia atau umat Islam yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena kezoliman dari bangsa-bangsa yang tidak suka dengan Islam atau menjadi antek-anteknya Dajjal. Oh ya. Berarti seperti itu ya, Pak ya. Kondisi akhir zaman ini ya. Nah, berarti kalau tentang adanya orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Allah, atau nanti bertemu dengan Dajjal atau melihat Dajjal, sikap kita harus bagaimana, Mbak? Biasa-biasa saja. Anggaplah berita biasa saja. Lebih dekatkan diri kepada Allah saja. Jangan gampang terpengaruh dengan berita-berita yang mana banyak orang yang mengaku-ngaku bertemu kepada Allah, bertemu kepada Rasulullah. Itu abaikan saja. Memang sudah zamannya seperti itu. Memang di zaman ini banyak orang yang mengaku bermimpi, itu banyak ya, Mbak, nantinya ya? Sangatlah banyak. Banyak yang bertemu Rasulullah itu juga banyak mimpi-mimpi. Bahkan para ahli agama yang sedang berdakwah itu berdalih didatangi Rasulullah itu juga banyak. Oh, itu juga banyak? Iya. Oh, tapi yang dilihat apa kalau itu, Mbak? Yang dilihat ya benar-benar seperti Rasulullah, bercahaya. Akan tetapi itu sebenarnya tipu daya iblis. Yang tadi dikatakan itu ya, antara nar dan nur. Itu susah banget ya, Mbak, membedakannya ya. Sangatlah susah. Karena itu sama ya, Mbak, mirip-mirip gitu ya. Ya. Nah, apa itu namanya? Berarti akhir zaman ini salah satu tandanya adalah kalau banyak yang munculnya dajjal-dajjal kecil. Iya. Berarti nanti banyak yang munculnya yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, Pak. Banyak. Oh, sama itu nanti banyak. Sama. Oh, banyak yang mengaku-ngaku menjadi Imam Mahdi itu ya. Iya. Banyak sekali. Sekarang banyak sekali yang ngaku walaupun hanya dengan bisikan. Mereka berani mengaku sebagai Imam Mahdi. Oh, dan itu diumumkan ya, Pak ya? Iya, karena biar terkenal, biar disanjung-sanjung manusia, biar mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan harta. Oh, intinya itu dunia juga. Dunia lagi. Nah, kalau Imam Mahdi ada di tengah-tengah kita, berarti apa yang beliau lakukan sekarang, Mbak? Sekarang beliau sedang menggembleng atau melatih
murid-muridnya maupun pasukannya untuk lebih kuat, untuk lebih tangguh, untuk kedepannya nanti, untuk berjuang melawan Dajjal yang sudah merajalela sekarang ini dengan cara menata hati, memperkuatkan hati, beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, dan dicontohkan dengan cara praktek-praktek seperti memperbanyak sedekah fakir miskin maupun ke anak yatim. Itu sekarang yang dikerjakan. Berarti Imam Mahdi itu apa itu namanya, dalam mengajarkannya prakteknya lebih banyak bersedekah dan juga nyantuni anak yatim. Ya. Nah, di tengah di zaman-zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang tentunya paham agama, tetapi sebenarnya kan belum tentu memahami secara syariat secara hakikatnya belum tentu memahami ya Pak ya. Iya. Nah itu sikap kita harus bagaimana itu kalau menghadapi seperti itu ini? Kalau untuk dekat dengan manusia yang baru dengan syariat saja, belum sampai ke hakikatnya, maka iakan saja, karena itu semua adalah proses yang mana setiap manusia itu punya prosesnya sendiri-sendiri. Nanti jikalau sudah ketemu, sudah mendapatkan hidayah, maka mereka akan sadar bahwasanya yang diajarkan itu bukan hanya syariatnya saja, akan tetapi harus hakikatnya juga. Syariat dan hakikat jalan berbarengan. Kalau yang selalu membicarakan tentang hakikat ini Mbah, kan sekarang ini kan banyak sekali ya kan, ilmu-ilmu hakikat itu istilahnya sudah banyak yang muncul ya kan, banyak yang diajarkan. Itu bagaimana Mbah? Itu sudah dari zaman dulu, bahwa manusia maunya belajar langsung hakikat saja, syariatnya yang belakangan, atau hanya hakikat saja. Itu sebenarnya manusia yang terjerumus. Karena harus seimbang ya, jalan berbarengan, jalan bersama-sama ya Mbak ya. Nah, pesan-pesan untuk kita semua Mbak ini, di tengah banyaknya orang-orang yang mengaku Imam Mahdi dan juga mengaku bertemu Rasulullah, bertemu Allah, bahkan melihat atau bertemu dengan Dajjal, itu pesan-pesan kita untuk sekarang ini apa ini Mbak? Berhati-hatilah dalam beribadah di akhir zaman ini, bahwasannya beribadah yang baik itu harus mencari guru yang bersanad langsung ke Rasulullah, bahwasanya mencari guru itu butuh perjuangan dari tekad hati nurani paling dalam. Keimanan kita, keimanan manusia itu haruslah dikuatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah, supaya dipertemukan oleh guru sejati atau mursyid. Jadi harus mencari itu ya, agar selamat ya Mbah ya. Benar, karena tipu daya iblis maupun Dajjal sekarang ini sudah merajalela, bahkan banyak yang merasuk ke tubuh manusia. Maka berhati-hatilah dalam beribadah, karena manusia yang beribadah tanpa guru yang bersanad itu sangatlah rentan untuk tertipu daya oleh iblis. Berarti harus mencari guru agar mengetahui ini tipu daya ataukah memang benar-benar ya Mbak ya? Iya. Ada yang mau disampaikan lagi nih Mbak? Sudah cukup itu saja. Alhamdulillah ya Mbak. Terima kasih banyak sudah banyak memberikan informasi kepada kita semua ya Mbak. Semoga kita dapat mengambil manfaat ya kan Mbak? Amin. Amin. Dan saya mohon maaf ya Mbak apabila sekali lagi mengganggu waktunya Mbak di dalam menjalankan tugas kan sepertinya ya. Alhamdulillah. Saya juga minta maaf, hanya sedikit yang bisa saya utarakan. Hanya itu kemampuan saya, sebatas itu. Sami-sami ya Mbak.
Ini Mbah kalau boleh tahu tugasnya di mana? Saya menjaga Nusantara, bagian atas Nusantara atau di awan. Karena menjaga dari atas. Menjaga dari atas itu dari kayangan ya? Bukan, dari bawah kayangan, Oh, dari angin. dari angin. Ya. Dari awan ya, dari Iya. Nggih, terima kasih Mbah sudah banyak tadi memberikan informasi. Sekali lagi ini Mbah bisa kembali ke tempatnya untuk menjalankan tugas kembali dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya. Saya pamit undur diri. Monggo Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa yang kembali ke tempat saya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subscriber Padepokan Bedek yang masih menonton video ini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan tentang banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan klaim-klaim imam Mahdi yang ada, dan juga tadi terkait dengan pembahasan mimpi bertemu dengan Rasulullah, bertemu Allah, bertemu dengan Dajjal. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada manfaat serta hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.